Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Lina Dadi. Dan kali ini saya melanjutkan untuk membacakan renungan harian yang diambil dari buku This Day in Baptist History 2. Dan tentunya hari ini pada tanggal 18 September 2024. Dan tentu kisah yang akan saya bacakan adalah kisah-kisah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang hidup matinya mereka menyerahkan kepada Tuhan. Dan hari ini pada tanggal 18 dengan judul Semakin Giat Melayani Tuhan Karena Telah Diselamatkan. Ayat Alkitab yaitu di 2 Tawarik 34 ayat 1-7, ayat 18-21, dan juga ayat 29-33. Judul asli dari buku This Day in Baptist History yaitu Beri Aku Agama Lamamu. Oke, saya langsung membacakannya. Jabez Smith Swan lahir di Stonington, Connecticut pada tanggal 23 Februari 1800. Orang tuanya, Joshua dan Esther Swan, menyediakan banyak keuntungan awal bagi putra mereka. Pada usia 14 tahun, Jabez terlibat dalam mempertahankan kota Stonington sebagai tukang mesin, dan meskipun masih muda, dia melakukan tugasnya dengan baik dalam pertempuran. Ketika Jabez berusia 16 tahun, dia pindah bersama orang tuanya ke Limbe, Connecticut, dan melalui kerja penginsafan Roh Kudus, dia memiliki pengalaman pertobatan yang mendalam ketika dia berusia 21 tahun. Dia dibaptis oleh Reverend William Palmer dan tahun berikutnya mereka terpanggil untuk berkhotbah. Dia belajar di Hamilton Literary dan Theological Institute, dan pada tanggal 20 Juni 1827 dia ditabiskan ke dalam pelayanan Injil. Memasuki penggembalaan, Reverend Swan menjadi terkenal karena khotbah penginjilannya. Pengamatan ini penting karena periode tahun 1800 hingga 1830 ditandai dengan kebangunan rohani yang terus-menerus, atau paling tidak sering terjadi di antara gereja-gereja baptis. Tetapi sejak tahun 1830, untuk jangka waktu sekitar 25 tahun, sedikit sekali minat untuk kebangkitan rohani terjadi. Gereja-gereja tampaknya mengalami masa kekeringan kebangkitan rohani. Selama periode waktu itulah pelayanan penginjil Presbyterian Charles Finney dan tokoh baptis Jacob Knapp mengemuka. Pelayanan mereka adalah pengecualian dari tren umum waktu itu. Maka undangan mulai diterima oleh Reverend Swan dari para penginjil yang mengalami masa-masa kering dalam pelayanan mereka. Dan segera abdi Allah itu dikenal karena pendekatan penginjilannya, dalam pengetahuannya tentang kitab suci, dan dalam keterus-terangan serta kekuatannya sebagai seorang pengkhotbah kebangunan rohani. Swan adalah rekan yang layak bagi Jacob Knapp. Reverend Swan digambarkan sebagai orang yang banyak berdoa, perkasa dalam kitab suci, tak kenal takut dalam mencela dosa, berani dalam menyerang kesalahan, tak kenal lelah dalam bekerja, namun lembut dalam simpatik, ramah dalam hubungan sosial, dan dikasihi sebagai orang, dikasihi semua orang. Uraian berikut telah disimpan tentang pelayanannya. Suaranya nyaring dan telah menjadi suara Tuhan di seluruh wilayah ini. Dan kehidupan serta pekerjaannya membentuk bab yang paling menggentarkan dalam sejarah. Selama seperempat abad, seseorang harus memilikinya, melihatnya di puncak kejantanannya, di depan majelis besar ketika kepenuhan roh Tuhan ada padanya dan di atas orang-orang. Mungkin teksnya adalah, jika Tuhan adalah Allah, layanilah dia. Hampir dapat dimaafkan untuk percaya bahwa Elia sendiri hadir. Fakta mengikuti fakta, argumen mengikuti argumen, pemikiran berkembang menjadi ilustrasi yang harum. Kesimpulan dimahkotai dengan narasi kitab suci, kejadian dan perintah sampai bangkit dalam semangat iman dan volume suara di roh dan kuasa Elia. Dia sepertinya memanggil orang-orang dengan kuasa yang maha tinggi. Dalam pelayanan seperti itu disadari fakta bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Karena kecintaannya pada penginjilan dan kesediaannya untuk menerima undangan yang menantang dari rekan-rekan gembalanya, penggembalaan gembala Swan pada dasarnya bersifat singkat. Dia akan menganggap kebangkitan pastoral akan mengunjungi umatnya, dan dia akan dibanjiri dengan permintaan pertemuan.
terutama penggembalaannya berada di negara bagian asalnya, tetapi dia juga mengadakan 3 penggembalaan di negara bagian New York. Penginjilannya berpusat di negara bagian Connecticut, tetapi dia juga bekerja di New York dan mengadakan 1 pertemuan yang sangat sukses di Massachusetts. Jabez Swan meninggal pada tahun 1884, tetapi sebelum meninggalkan kehidupan ini, dia dipakai Allah dalam lebih dari 10.000 orang yang bertobat. Wow, banyak sekali. Dan dia membaptis sebagian besar dari orang yang bertobat itu. Akan baik bagi kita untuk menyadari bahwa pada masa itu, para pengkhotbah dari denominasi harus utama. Semuanya adalah Injili. Jadi ketika gereja baptis mengadakan pertemuan yang berlarut-larut, biasanya jemaat gereja lain akan hadir. Gembala Swan tidak pernah mengakhiri pertemuannya tanpa mendesak para petobat untuk mengikuti Tuhan dalam pembaptisan orang percaya. Seringkali kebaktian pembaptisan dilakukan setiap hari. Berbagai gembala diundang oleh penginjil untuk membaptis orang-orang yang bertobat dari pelayanan mereka. Tetapi tata cara itu harus dilakukan dengan pembaptisan selam. Kota kecil Mastic, Connecticut, memberikan ilustrasi yang bagus tentang metode dan kesuksesannya. Penginjil membuka pertemuan pada hari Minggu 14 Agustus 1842. Pertemuan doa matahari terbit yang dipimpin oleh penginjil itu sendiri dimulai setiap hari. Menjelang hari Tuhan berikutnya, penginjil telah mempersiapkan para petobat untuk pembaptisan. Semangat kebangkitan mulai menyelimuti masyarakat. Wartawan pertemuan tersebut menulis, pekerjaan sekular mulai dikesampingkan dan pria, wanita, dan anak-anak memberikan waktu mereka untuk pertemuan di tempat suci. Sekolah-sekolah ditutup dan tempat-tempat bisnis secara bertahap ditinggalkan. Petani dengan keluarga mereka datang dalam tim mereka dari desa dan tinggal sampai pertemuan malam ditutup. Pertemuan doa matahari terbit diadakan di udara terbuka di depan gereja, membangunkan seluruh desa dengan nyanyian pujian dan doa yang khusyuk. Pertemuan jam 9 disebut pertemuan penyelidikan, di mana orang-orang yang bertobat menawarkan diri mereka ke gereja. Sedangkan kebaktian sore hari menyaksikan para pendosa baru di panggung dan diikuti pada malam hari oleh banyak orang berdosa yang terbangun, menangis, minta ampun. Dengan jadwal seperti itu, abdi Allah itu pasti sudah lelah. Namun, reporter itu menulis, Minggu 18 September, 5 minggu sejak rangkaian pertemuan kami dimulai. Itu adalah hari Minggu terakhir Penatua Swan hadir. Dia adalah memang dalam roh pada hari Tuhan berkhotbah dengan lebih dari kekuatan biasa. Setelah adegan pembaptisan pertama dijelaskan, pembaptisan setiap hari terjadi selama 26 hari berturut-turut dan terkadang 2 kali sehari. Penatua Swan meninggalkan Mastic pada hari Selasa tanggal 20 September setelah dia bersama kami selama 5 minggu 2 hari. Minggu yang tak terlupakan untuk mistik, lebih dari 400 orang telah dibaptis. Hampir setiap rumah adalah rumah doa, dan di banyak rumah seluruh rumah tangga, dari anak berusia 8 sampai 10 tahun hingga berusia 8 tahun yang bertobat, telah secara terbuka mengakui Kristus dalam baptisan. Betapa saya ingin menghadiri pertemuan seperti itu. Hati saya sangat hanya membaca gerakan Roh Kudus. Mari kita berdoa agar mereka kembali mengetahui kekuatan spiritual seperti itu, dan agar gereja-gereja baptis kita dapat bersinar dengan penginjilan. Lagi pula, kuasa Tuhan tetap sebesar hari ini seperti pada hari-hari mulai di masa lalu. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk menggerakkan kembali Roh Kudus-Nya.